Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah kabar ibu baik. Yang di belakang kenapa tidak pakai baju pramuka? Baju saya basah, Bu. Oh ya, tidak apa-apa. Nanti minggu depan sesuaikan bersama teman-teman ya. Iya, Bu. Baik, ketua kelas tolong maju depan untuk pimpin doa. Oh izin, ya udah kalau begitu Nanda maju saja untuk pimpin doa bersama teman-teman. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ya. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Nur Alfiah, Hadir Ibu. Risni Sahrul, Hadir, Bu. Nur Santi Ode, Hadir, Bu. Ananda Fakia Ibrahim, Nurlika Arwil ya, Arwi ya, Hadir, Ibu. ya, Rizky Rehala, Izin, Bu. oh ya izin, yang ketua kelas ya, Iya. Nur Santi Ode, Hadir, Bu. ya. Berarti yang tidak masuk hari ini cuma Rizky Rehalat ya, ya izin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita hari ini, Ibu minta kalian semua bisa berdiri. Bisa, Bu. Ya, kita akan memulai yel-yel dulu, baru kita akan proses belajar. Boleh? Boleh. Yel-yel yang biasa kita lakukan, oke? Oke. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ceria. Luar biasa. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Ceria. Luar biasa. Masya Allah, semangat sekali ya anak-anak ini. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi kita hari ini adalah Hajib. Ibu bagi dulu lembaran LKS-nya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Buka di halaman 24. Sudah? Sudah. Ya. Sebelum Ibu jelaskan pengertian haji, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu haji itu apa? Saya Ya, silakan. mengunjungi Ka'bah. Siapa lagi? Saya bersuci. Boleh. Siapa lagi? Saya. Ya. Haji itu ibadah. Oke, benar sekali. Jadi, haji menurut bahasa, kita masuk di pengertian haji ya. Iya Bu. Haji menurut bahasa ialah hajja yahujju hujjan, yang berarti
bermaksud atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah haji ialah sengaja, ini menurut bahasa ya. Menurut istilah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian amalan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu ulangi lagi, haji ialah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian amalan ibadah di tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, dengan cara-cara tertentu untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, maksud dari tempat-tempat tertentu itu adalah, ibu mau tanya, kalau katong mau melaksanakan ibadah haji, katong harus kemana? Mekah. Benar sekali, kita harus ke Mekah. Lalu aktivitas apa yang nanti katong lakukan di sana, yaitu ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, dan lain-lain. Ya, Bu. Lalu waktu-waktunya itu kapan ibu? Yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari pertama Zulhijjah. Baik, dari pengertian haji sudah paham? Baik, kita masuk di bagian hukum haji. Hukum haji ini adalah wajib bagi orang Islam yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti minastata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat benda-benda yang jelas. Di antaranya ada makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah, amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji di Baitullah bagi orang-orang yang sudah mampu melaksanakan Ibadah haji. atau menempuhkan ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui. Mohon maaf, sabar ya. Allah Maha maka hendaklah Allah Maha kaya dan coba buka di Al-Quran. Ada bawa Al-Quran tidak? Ada Ibu. Itu ibu udah lupa di ayat itu, coba ibu buka ya supaya tidak salah. Ya, jadi maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi melaksanakan ibadah haji ini hanya cukup sekali seumur hidup. Lalu ada bunyi pertanyaan, Ibu, bagaimana kalau orang yang melaksanakan ibadah haji berkali-kali? Gimana?
Jawabannya adalah itu sudah termasuk sunnah. Sudah termasuk sunnah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji berkali-kali. Karena ibadah haji hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Baik, dari hukum haji sudah paham? Sudah, Bu. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji, kita harus memenuhi dulu syarat dan rukun haji. Yang pertama, syarat haji. Syarat haji ini adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Apa saja yang pertama? Beragama Islam. Iya, beragama Islam. Kedua? Balik. Kedua dulu apa? Berakal. Iya, benar sekali, berakal. Yang tadi balik ke berakal. Ketiga baru balik. Keempat? Merdeka. Iya, merdeka. Kelima? Mampu. Oke, kita bahas yang pertama ya, yaitu Islam. Orang Islam yang harus melaksanakan ibadah haji atau umroh. Jadi orang Islam wajib ya. Kalau orang non-muslim? Tidak wajib. Tidak, ya benar sekali. Yang kedua, berakal. Berakal berarti orang yang punya pemikiran yang sehat. Kalau orang gila kira-kira bisa tidak? Tidak boleh kan? Iya, jadi orang yang berakal sehat. Yang ketiga yaitu balik. Balik di sini menunjukkan orang yang sudah dewasa, yang dimana orang itu sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Merdeka. Ada yang tahu merdeka? Orang yang seperti apa? Belum tahu, Ibu. Coba buka di lembaran LKS-nya. Baik, orang yang merdeka ini maka orang yang tidak ini. Sabar ya, Ibu buka. Tidak dipenuhi tanggung jawab. Kurang tepat. Orang yang merdeka itu orang yang tidak hamba sahaya, ya, yang tidak kayak memperbudak-budakan begitu. Ya, mampu berarti dia harus mampu dalam segala hal, yaitu mulai dari transportasi, ekonomi, fisik, kesehatan, dan dia juga harus menempuh pada saat di perjalanan di Mekah. Dia mampu ya. Ya, Ibu. Sekarang kita masuk di bagian wajib haji. Wajib haji ini adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan pada saat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Yang pertama ada apa? Islam. Oh, Islam. Tadi kan kalau Islam berarti termasuk bagian syarat. Kalau wajib berarti termasuk apa? Rukun. Oh iya, rukun haji ya. Iya, salah, maaf. Iya, maaf. Rukun haji berarti ada ihram. Ada apa lagi? Wukuf. Ada wukuf duluan. Ada apa lagi? Tawaf. Ada apa lagi? Syai. Ya. Kelima ada Tahalul. dan terakhir
Tertib. Tertib. Yang pertama ihram. Ihram ini apa? Yang berpakaian putih. Ya, apa lagi? Berniat. Ya, ihram itu niat utama kita untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh di tempat-tempat tertentu dengan cara-cara tertentu. Ketika kita sudah memakai pakaian ihram yang berwarna putih, maka kita akan melafazkan kalau untuk haji labbaik Allahumma hajjan, kalau untuk umroh labbaik Allahumma umratan. Kita masuk di bagian wukuf. Wukuf ini hadir di padang mahsyar pada 9 Zulhijjah, dari tergelincirnya matahari sampai terbenam. Jadi wukuf ini menggambarkan diri kita atau manusia nanti kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi pada saat kita melakukan wukuf, maka di situ kita harus memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan sholawat, memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan berdoa agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Tawaf. Tawaf. Ada yang tahu tawaf? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan berlawanan arah Zarum Zam, dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri pula dengan Hajar Aswad. Sa'i. Berlari-lari kecil. Ya, berlari-lari kecil atau berlari-lari cepat dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah. Sebanyak 7 kali, ya, sebanyak 7 kali putaran. Ya, yang dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Poin yang kelima yaitu tahalul. Tahalul ini berarti mencukur. Iya benar, mencukur atau memotong rambut kepala. Ya, memotong rambut kepala. Ya, jadi tahalul ini mencukur atau memotong rambut kepala seluruhnya atau sedikit, minimal 3 sehelai rambut. Tahalul ini dilakukan setelah melontar jumroh apa? Jumroh apa? Kan udah ada di lembar LKS. Ayo, coba perhatikan baik-baik. Sebelum nanti ibu tanya-tanya kalian lagi nih. Coba, apa? Jadi tahalul ini dilakukan setelah melontar jumroh aqabah. Iya, yang disebut sebagai tahalul awal. Yang terakhir, tertib. Tertib berarti ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita harus tertib. Maksudnya, kita harus tertib. Yang pertama, kita harus melakukan ihram duluan. Kedua, wukuf. Ketiga, keempat, kelima, tahalul. Harus tertib agar ibadah haji kita atau umroh kita bisa diterima atau sah gitu, tidak gugur ya. Iya, Ibu. Lalu kalau seandainya tidak tertib, bagaimana itu? Ibadah hajinya tidak sah. Ya, benar sekali. Ya. Oke, karena dari syarat dan rukun haji sudah pahami? Sudah, Ibu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, saya mau tanya, misalnya bagaimana jikalau ada wanita yang mendapatkan haid ketika sedang ibadah haji? Apakah ibadah hajinya itu sah atau tidak ya, Bu? Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau ada orang atau perempuan Iya, perempuan. yang melaksanakan ibadah haji, lalu tiba-tiba dia mendapatkan haid, Iya. ya apakah ibadah hajinya sah atau tidak? Iya. Ya. Jadi ketika ada perempuan yang melaksanakan ibadah haji, dia bisa melakukan haji itu semuanya kecuali tawaf yang tidak diperbolehkan. Ya, karena tawaf itu kan berarti apa? Mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah, ya kan? Jadi dia harus membersihkan dulu dirinya dia, membersihkan, mensucikan dirinya dia, baru dia bisa melaksanakan ibadah haji yang lain, yaitu tawaf. Baru ibadah hajinya itu tidak gugur, ya, jadi sah. Tapi kalau dia tidak mensucikan diri dia, maka dia tidak boleh melakukan tawaf, ya. Dia bisa melakukan ihram, wukuf, sa'i, tapi dia tidak boleh melakukan tawaf, ya. Oke, paham? Paham, Ibu. Baik. Ibu minta Nanda bagi kelompok biar nanti kita mau diskusi. Soalnya nanti ibu mau suruh kalian mengamati lembaran LKS yang ada gambarnya itu. Kalian akan mengamati, nanti kita berdiskusi bersama. Buka di halaman, kayaknya ada di halaman 29. Sudah? Sudah, Ibu. Coba kalian lihat di gambar itu, ada gambar apa? Ka'bah. Iya, ada Ka'bah. Ka'bah letaknya di mana? Di Mekah. Iya, di Mekah. Sudah bagi kelompok? Ayo bagi kelompok, berdiri bagi kelompok. Berapa kelompok, Ibu? 2 kelompok saja. Oke. Sudah? Oke. Nah, di situ kalian akan mengamati gambar Ka'bah. Di Ka'bah itu ada apa saja? Kalian mengamati terus berdiskusi bersama teman-teman kalian. Waktunya hanya 2 menit ya. Setelah itu kita akan berdiskusi. Ini sini ada orang. Ada apa ini namanya? Kain-kain. Kain karpet. Oke, pakai kiswa. Oke, Pak. Ini ada makam Nabi Ibrahim kan? Makan Nabi Ibrahim. Terus ini gerbang gerbangnya tuh apa ya? Yang di samping Ka'bah tuh Iya ya. masjid. Ini yang ini nih. Yang gerbang gerbangnya itu namanya apa yang di samping Ka'bah? Oh, Ka'bah. Terus Sudah, Ibu. Sudah? Iya. Kalian sudah selesai diskusi ya? Iya, Ibu, sudah. Oke, baik. Dari kelompok 2 sudah? Oke, sekarang kita diskusi bersama. Jadi ibu minta 1 orang atau perwakilan kelompok untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Siapa yang mau? Ayo. Ibu share gambarnya ya, biar kalian bisa lihat. Ya, anak-anak, karena waktu kita sudah selesai, ya. Iya, Ibu.
Karena waktu kita sudah selesai. Minggu depan baru kita lanjut lagi ya. Ya, nanti kita lanjut dengan diskusi kita tentang mengamati gambar Ka'bah. Berarti ini tugas Ibu. Ya, dijadikan tugas saja, nanti minggu depan baru kita bahas. Baik Ibu. Ya. Baik, karena waktu kita sudah selesai, Ibu harap apa yang Ibu jelaskan di depan kalian bisa menerimanya dan bisa dipahami. Kalau Mas ada pertanyaan lagi, nanti kita bisa tanya-tanya di minggu depan ya yang akan datang. Baik, nanti Ibu akan evaluasi ini, oke? Jadi kalian harus banyak belajar ya. Ya Ibu. Baik, Ibu rasa begitu saja ya, Ibu pamit. Ketua kelas, tolong maju depan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa membaca surat Wal-Asri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Nanti lembaran LKS-nya dikumpul sama ketua kelas saja ya. Ya Ibu. Oke, baik Ibu pamit ya. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, tidak apa. Masya Allah. Minggu depan ya, Santi. Nanti sesuaikan ya. Ya Ibu. Ya.